Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak semoga sehat dan selalu bahagia. Balik lagi dengan aku Iqbal di podcast Suara Rumah Inspirasi Wintipis Rumah Alam. Kalau episode kemarin kita ngobrol bareng yang muda, yang memimpin dan seorang fans kangen band. Dan kali ini sama juga kita bakal ngobrol bareng yang muda, yang memimpin tapi yang dipimpin sedikit berbeda. Langsung aja ke bintang tamu kita ngobrol podcast malam hari ini, Bapak Dandim. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak, untuk membuka obrolan biar nggak terlalu tegang kali ya. Saya mau konfirmasi Bapak karena beberapa kesempatan tim kami, tim podcast Wintipis Luma Alat mendapati antusias ibu-ibu minta foto selfie dengan Bapak. Iya. Yang kemudian mungkin saya dan juga teman-teman di rumah yang lagi nonton podcast ini bertanya-tanya, ini Bapak Dandim ini produk lokal dari daerah mana sih? Dan mungkin statusnya seperti apa? Oke, kalau saya asli orang Padang, Sumatera Barat. Cuma saya besar lahir di Riau. Kalau status saya sekarang sudah berkeluarga, istri 1, anak 3. Oke, berarti ya teman-teman yang di rumah, Bapak Dandim sudah berkeluarga. Kalau foto-foto boleh ya Pak ya? Boleh. Yang penting tidak terlalu mengganggu, seperti itu. Ini saya bicara Pak Dandim. Pak Dandim ini di Seluma baru berapa lama ya Pak di Seluma? Kalau dihitung sekarang lebih kurang 11 bulan di Seluma sini menjabat sebagai Dandim 0425 Seluma. Karena saya masuk ke Seluma ini sebagai Dandim tepatnya pada tanggal 5 Januari 2022. Jadi hitung pas 12 bulan atau 1 tahun nanti di 5 Januari 2023. Belum terlalu lama, belum genap 1 tahun. Menurut Bapak, apa yang Bapak lihat dari Kabupaten Seluma ini? Setelah saya dinas di Kabupaten Seluma ini lebih kurang 11 bulan sampai dengan sekarang, penilaian terhadap Seluma ini, sebenarnya Seluma ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Pada saat saya pertama menjabat, saya juga ketemu dengan Bupati Pak Erwin, itu kita bertukar pikiran, dan memang visi misi beliau untuk menjadi bupati ini sangat bagus menurut saya. Nah, apa yang visi misi Pak Bupati ini saya langsung menangkap, dan tugas saya juga sebagai seorang Dandim, tugas pokok salah satunya kan bagaimana membantu pemerintah daerah untuk membangun, kemudian bagaimana Seluma ini bisa maju, apalagi ada jargonnya Pak Bupati kan Seluma Alap. Nah, saya nangkap di situ. Memang sudah banyak kita bertukar pikiran, sementara ini sudah menurut saya sangat baik berjalan ya program-program dari Bupati ini. Nah, memang terkendala, memang di Seluma ini kembali lagi ke masalah SDM kalau saya lihat. Nah, ini tugas saya juga sebagai seorang Dandim, bagaimana kita menghimbau masyarakat Seluma ini supaya berpikiran agak lebih maju dibanding sekarang. Nah, salah satu contoh bagaimana mengajak pemikiran ini lebih maju, karena saya sudah menemukan beberapa hal permasalahan-permasalahan itu memang dilatar belakangi karena memang masih SDM yang rendah mungkin ya. Kalau masalah sekolah mungkin sekolah, cuma masalah pemikiran untuk maju tuh menurut saya masih perlu kita banyak memberikan masukan, baik itu aparat pemerintah daerahnya, kemudian mungkin DPRD-nya. Kalau bicara masalah titel sekolah, rata-rata kan memang sudah sarjana semua. Nah, cuma kadang-kadang kan kita selama ini di Indonesia ini yang saya lihat, khususnya di Seluma ini, lingkungan, kemudian pola pikir itu kan kadang-kadang dipengaruhi bagaimana kehidupan yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga mungkin tadinya sudah pengen mempunyai pola pikir yang maju, tapi kadang-kadang terbentur dengan lingkungan-lingkungan yang ada ini yang sifatnya masih belum bisa mendukung 100%. Ya, saya tidak bisa menyalahkan karena tadi mungkin kaitan dengan masalah SDM tadi. Kalau bahasa saya itu singkatnya, kebanyakan dari kita ini biasanya kan gitu, bahasa-bahasa biasanya dulu seperti ini. Nah, akhirnya ini
menjadi kebiasaan sampai sekarang, harusnya itu yang harus kita rubah. Kalau kita untuk membangun kabupaten itu agak lebih cepat, kalau bahasa gampangnya itu untuk tancap gas. Nah, memang pola pikir yang biasanya kebiasaan seperti ini dulu begini itu harus kita tinggalkan. Kita harus berpikir tuh out of the box, bukan biasanya. Tapi mungkin kadang ada kalau bahasa saya itu cara-cara yang agak ekstrim dikit, tetapi kalau untuk kemajuan menurut saya sah-sah saja. Nah, itu yang saya pandang di Seluma ini perlu kita bangun untuk merubah pola pikir itu tadi. Ya. Ya, selama 11 bulan pengalaman sebagai Dandim ini juga, saya juga sering ngobrol ke beberapa kepala OPD, kemudian anggota-anggota DPRD, kita bertukar pikiran untuk bagaimana pola pikir yang tadi masih jauh untuk maju itu harus sering kita memberikan masukan supaya mereka lebih paham untuk bisa lebih maju lagi. Ya. Itu mungkin. Ya, berarti bagaimana menciptakan pola pikir yang benar dan Ya. menciptakan lingkungan yang sehat dan sesuai juga gitu Pak. Betul. Ada yang menarik lagi teman-teman selanjutnya tentang program-program yang sudah dilaksanakan, ada Grass Track dan program-program lainnya, tapi bakal kita obrolin di season kedua. Mari sana balik lagi dengan aku Iqbal di podcast Suara Rumah Inspirasi WinTV Seluma Alap bareng Pak Dandim. Oke, seperti yang disampaikan di awal sebelum menutup season 1 tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang program-program yang menarik, unik, dan luar biasa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dandim Seluma. Tadi Bapak saya sudah singgung ada Grass Track, Trail. dan saya baca-baca informasinya ternyata Bapak juga hobi yang berkaitan dengan adventure, nature, dan lain-lain itu Bapak. Iya, memang saya dari kecil itu hobi yang sifatnya berpetualang itu, yang bersifat adventure. Kadang-kadang kan orang itu masalah hobi itu kan tercipta memang dari awal, dari kecil ya. Saya memang dari kecil tuh hobi berpetualang, adventure. Saya tunjukkan dengan pada saat mulai SD saya sudah ikut pramuka. Kemudian begitu SMP saya ikut pencinta alam. Nah, kalau yang masalah gestrek tadi khususnya motor trail itu tadi, itu saya mulai hobi itu pada saat saya pertama berdinas jadi tentara. Karena kan kita kalau latihan itu melusuk-melusuk hutan, kadang-kadang yang nggak kejangkau dengan berjalan kaki, kita akan menggunakan trail. Nah, itu sejak itulah saya mulai hobi. Nah, alhamdulillah hobi saya begitu di Seluma ini bisa tersalurkan. Apalagi medan di Seluma ini kan cukup banyak untuk bisa kita jelajah menggunakan motor trail. Kemarin juga saya karena hobi itu tadi, saya sudah sempat membuat event gas track, khususnya di Provinsi Bengkulu. Pesertanya ada juga yang dari Jawa, kemudian dari Lampung dan lain-lainnya. Dan itu ramai banget. Alhamdulillah cukup sukses. Dan memang ternyata teman-teman piawai berakting, pernah menjadi aktor sinetron juga Bapak suka kebut-kebutan di hutan. Makanya ini nggak heran mungkin ya kaum hawa terpikat mungkin ya dengan karisma seorang Bapak Dandim Seluma. Selain itu Bapak, saya juga dapat spill-spillan program yang nggak kalah unik. Saya pernah baca program Babinsa Masuk Dapur. Ya. Itu gimana Bapak? Ini saya baru pertama kali dengar Babinsa Masuk Dapur, itu ngeroyok dapur warga atau gimana? Jadi untuk masalah program Babinsa Masuk Dapur itu sebenarnya bukan program dari saya. Itu adalah himbauan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Kan beliau sekarang sebagai Kasat itu mempunyai 4 program unggulan. Yang pertama program unggulannya adalah bagaimana masalah ketahanan pangan. Yang kedua programnya bagaimana kita TNI ini membantu menuntaskan masalah stunting. Iya. Yang ketiga ada program TMMD Manunggal Air. Kemudian yang keempat program Kampung Pancasila. Nah, dihadapkan dengan masalah Babinsa Masuk Dapur itu tadi, itu aplikasi dari 4 program tadi. Jadi memang Kasat kita ini menurut saya luar biasa program-programnya. Untuk program Babinsa Masuk Dapur itu
perintah Bapak Kasat, Babinsa kita yang ada di Seluma ini, dari anggota Kodim ini, yang menjabat sebagai Babinsa, itu kan hari-harinya mereka berada di wilayah. Jadi perintah Bapak Kasat, pada saat Babinsa itu hari-hari berada di wilayah, itu coba cek masyarakat yang ada di wilayah masing-masing, siapa tahu ada yang masih susah perekonomiannya, dalam arti kata mungkin sehari-harinya mungkin juga tidak makan. Nah, muncullah ide Bapak Kasat tadi untuk Babinsa ini program masuk dapur. Jadi memang Babinsa ini langsung mendatangi rumah-rumah masyarakat kita yang miskin, langsung cek ke dapur. Makanya bunyi programnya itu Babinsa masuk dapur. Nah, mengecek ke dapur itu bukan hanya sekedar mengecek. Kalau memang masyarakat yang tadi rumahnya dimasukin sampai ke dapur itu dalam arti kata periuk nasinya tidak mengebul, nah itu tugas kita sebagai TNI, khususnya Babinsa tadi, itu langsung ada program kita memberikan bantuan berupa beras, mungkin lauk pauk, sayur untuk pada saat hari itu masak bersama Babinsa supaya mereka bisa makan. Iya. Itu program Babinsa masuk dapur. Luar biasa sekali ternyata makna dari Babinsa masuk dapur. Ternyata salah ya. Yang saya pahami, saya pikir Babinsa masuk dapur ya udah masuk aja. Ya. Ternyata lebih dari itu jika dipahami, Babinsa memastikan apakah orang rumah itu makan atau tidak ya Bapak. Betul. Seperti itu. Tadi Bapak juga dibilang ada program mengurangi angka stunting, juga tadi terkait sanitasi, air dan Iya. lain-lain. Sebenarnya sudah terjawab jika kita simak penjelasan dari Bapak di awal, tapi saya mau tegaskan lagi, dari program-program itu apa sebenarnya yang jadi tujuan atau grand goals dari Dandim atau dari Kodim? Nah, kayak tantangan tadi, kita ini kan namanya TNI itu kan berdasarkan perintah ya. Perintah atasan itu adalah juga bagian tugas pokok dari kita. Tadi sudah saya sampaikan ada 4 program unggulan Bapak Kasat. Yang pertama masalah ketahanan pangan. Munculnya masalah program khususnya TNI Angkatan Darat masalah ketahanan pangan itu tadi, itu berawal 2 tahun yang lalu ini kan kita mengalami pandemi COVID-19. Dan efeknya bagi masyarakat khusus di Indonesia ini sangat luar biasa. Karena pada saat itu perekonomian terpuruk, otomatis masyarakat itu kan bisa dibilang itu semakin miskin. Atau mungkin mencukupi kebutuhan sehari-harinya agak susah. Nah, muncullah mungkin ide Bapak Kasat itu bagaimana supaya masyarakat kita yang ada di Indonesia ini disampaikan ke wilayah-wilayah di situ ada sebagai Kodim supaya menghidupkan masalah ketahanan pangan. Nah, tujuan untuk ketahanan pangan ini kita dan Dim itu diperintahkan untuk mengecek wilayah masing-masing apabila ada lahan-lahan kosong atau lahan tidur yang mungkin tanahnya subur tapi tidak dikelola. Nah, itulah perintah Bapak Kasat seperti yang kita terapkan di sini. Saya kemarin mengecek beberapa lahan yang ada di Selumani yang bisa kita tanami padi, mungkin bisa kita tanami jagung, intinya kebutuhan masyarakat. Nah, nanti setelah kita tanam tanaman-tanaman itu tadi yang untuk kebutuhan masyarakat seperti tadi padi dan jagung, nah itu kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, tapi kita sebagai TNI Angkatan Darat yang di depan. Nah, kemarin kan ada beberapa titik di tiap-tiap koramil kita membuka lahan-lahan pertanian yang mana hasil dari pertanian tadi itulah yang kita berikan kepada masyarakat yang susah itu tadi. Nah, itu salah satu program ketahanan pangan dari Bapak Kasat. Nah, untuk ketahanan pangan itu tadi bukan hanya simbolis dan bukan hanya setelah panen selesai, tapi itu sifatnya berkelanjutan. Nah, apalagi sekarang kita kan Indonesia juga sedang mengalami inflasi. Nah, dengan adanya program ketahanan pangan ini juga salah satu solusi supaya bisa mengatasi inflasi di Indonesia ini. Karena kan salah satu penyebab inflasi itu tadi mungkin kurangnya bahan pangan. Nah, dengan adanya ketahanan pangan menghasilkan tadi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, itu inflasi akan menurun. Ya. Dan ini sudah terlaksana atau baru akan dilaksanakan? Sudah terlaksana. Jadi program ini sudah mulai awal saya menjabat di awal tahun 2022 itu sudah berjalan masalah ketahanan pangan. Nah, terakhir kan kemarin di minggu yang lalu
dengan hasil kita nanam jagung lebih kurang 3-4 bulan, ya, itu kan kemarin kita panen. Alhamdulillah jagungnya berhasil, kita panen, itu dengan lahan lebih kurang nggak nyampe 1 hektar, kita menghasilkan jagung tuh sekitar 8 ton. Sekitar 8 ton, nah itu kita bagikan dengan kelompok tani tadi yang bekerja sama dengan kita, kemudian kita berikan ke masyarakat yang tadi butuh sehari-harinya untuk makan itu tadi. Dan yang mengelolanya juga masyarakat atau gimana, Pak? Yang untuk mengelola lahan itu tadi, kita sebagai terdepan TNI Angkatan Darat itu bekerja sama dengan masyarakat ataupun kelompok tani. Tapi kalau dibicarakan tadi masalah mungkin pupuknya, kemudian bibitnya, itu dari kita, dari TNI. Nah, nanti yang bekerja sama dengan masyarakat nih kaitan dengan merawatnya, menanamnya. Nah, nanti hasilnya itu bisa kita atur sama-sama. Kan sebentar lagi nih mau 2023 nih, Pak. Ya. Ada tidak maksudnya program unggulan yang mungkin bakal keluar nih di tahun depan? Oke. Kodim. Selama saya 11 bulan menjabat ini, tadi saya sudah sampaikan di awal, saya melihat Seluma ini dihadapkan dengan potensi masalah pertanian ataupun perkebunan, itu sangat luar biasa. Karena lahan di Seluma ini sangat banyak yang belum terkelola. Kemudian kita nyoba kemarin kan menanam masalah ketahanan pangan tadi, padi ataupun jagung. Itu setelah dilihat pun memang tanah di Seluma ini sangat subur. Nah, rencana saya di tahun 2023 itu mempunyai program, itu mungkin nanti bekerja sama juga dengan instansi terkait, dengan mungkin Kadis Pertanian, dengan teman-teman yang bergerak di bidang pertanian, untuk lebih menggalakkan lagi bersama-sama dengan masyarakat juga yang ada di wilayah kita ini, untuk lahan-lahan kosong, lahan-lahan tidur yang belum dimanfaatkan, itu nanti kita dorong untuk kita buka supaya menjadi ketahanan pangan itu tadi. Nah, nanti kan dihadapkan dengan masalah bagaimana bibit, pupuk, itu kan bisa kita komunikasikan. Yang penting tidak bisa bergerak sendiri tapi harus secara bersama-sama. Sekarang juga kan permasalahan yang ada di Indonesia ini, masalah pupuk ini kan bisa dikatakan agak mahal. Karena juga kaitan dengan pupuk bersubsidi ini kan ada batasan-batasan. Nah, saya kemarin juga sempat ngobrol dengan PPL, dengan Kepala Dinas Pertanian. Sebenarnya masalah-masalah pupuk mahal tadi itu kan itu pupuk yang sifatnya kimia. Tetapi sekarang sudah banyak masyarakat kita ini yang mengembangkan potensi-potensi bagaimana untuk membuat pupuk organik. Nah, salah satu program saya rencana di 2023 itu kita mensosialisasikan, kemudian menggandeng pihak-pihak terkait untuk kita perbanyak nih pupuk-pupuk organik ini, untuk kita buat, untuk kita olah. Nah, supaya apa? Yang pertama, kalau menggunakan pupuk organik itu tadi bisa efektif, bisa menghemat kos, kita tidak bergantung dengan pupuk kimia yang harus dibeli mungkin sangat mahal. Nah, salah satu program saya nanti rencana 2023 itu untuk membuat pupuk organik itu sebenarnya tidak butuh bahan yang mahal. Itu kita hanya memanfaatkan sampah-sampah yang ada di seputaran kita. Tetapi bukan sampah yang non-organik ya. Maksudnya sampah organik itu adalah sampah mungkin bekas ibu-ibu masak, bekas-bekas potongan sayur. Nah, program saya rencana di 2023 itu kita himbau ke masyarakat Seluma ini, tiap rumah itu usahakan mempunyai 2 tempat sampah. Tempat sampah yang pertama untuk sampah yang sifatnya organik, yang dalam arti kata tadi tumbuh-tumbuhan, mungkin sampah bekas lauk pauk, ikan, daging dan lain-lainnya, itu jadi satu tempat. Kemudian sampah yang non-organik seperti plastik, kaleng yang sifatnya bukan mempunyai unsur hawa, itu dipisahkan sendiri tempat sampahnya. Nah, nanti sampah-sampah yang organik ini yang kita kelola untuk menjadi pupuk. Nanti kita padukan dengan mungkin kotoran hewan, kotoran-kotoran ternak daripada kebuang, itu bisa jadi pupuk, diolah dengan sampah-sampah yang ada di rumah tangga itu tadi. Itu planning saya rencana nanti di 2023. Kebetulan saya sudah mempunyai teman untuk bagaimana kita nanti mewujudkan program ini. Kita sifatnya untuk pemacu, kita buat pupuk organik, nanti kita infokan ke masyarakat, kita sosialisasikan supaya masyarakat pertanian yang ada di wilayah kita ini bisa
membuatnya sendiri. Nah, itu rencana saya di program 2023 nanti kaitan dengan masalah ketahanan pangan. Ya, luar biasa Bapak. Sebenarnya dari tadi saya ke-trigger buat jawab karena emang sekarang negara, maksudnya saya mahasiswa sekarang Bapak. Iya. Negara menyarankan anak muda menjadi seorang petani, tapi Iya. kenyataannya pupuk kimia ternyata mahal dan Betul. ternyata program dari Bapak luar biasa sekali, sangat solutif ya kalau kata film pendek itu, sangat solutif dan ya sustainable juga. Saya percaya Bapak Dandim juga memahami tentang environment ethic ternyata guys. Selanjutnya Bapak mungkin sebenarnya masih banyak ya saya mau tanyakan, cuman karena kita terkendala dengan waktu, ini kayaknya kita butuh season 2 ya, kayaknya episode 2 ini kita perlu season 2 ngobrol bareng Pak Dandim, kita bahas tentang program yang tadi, yang pupuk organik tadi, dan membahas bagaimana lifestyle dari beliau, juga bagaimana perjuangan beliau sampai dengan di titik sekarang. Terakhir mungkin Bapak masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Seluma atau apapun itu. Oke, memang banyak yang ada di pemikiran saya ini untuk mengajak pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Seluma ini supaya kita bersama-sama untuk membangun itu, intinya keikhlasan diri dulu. Kalau untuk melakukan suatu hal itu menurut saya selain masalah materi juga, mungkin kaitan dengan anggaran, itu juga apabila pemikiran kita satu untuk membangun Seluma ini, itu kan masalah materi itu sebenarnya bisa sifatnya bersama-sama, tidak hanya terfokus hanya misalnya Kadis Pertanian, nanti hanya Kadis Pertanian yang ngurus masalah anggaran ini. Tapi apabila masalah anggaran ini, apalagi kita kan di Seluma ini masalah APBD kita kan memang sangat minim, sangat terbatas. Tapi kalau hal seperti ini bisa dikeroyok sama-sama antar instansi yang ada di Seluma ini, menyatukan pemikiran, saya rasa itu bisa menjadi salah satu solusi untuk bagaimana dengan anggaran yang sedikit, tapi kegiatan untuk memajukan kabupaten ini bisa terwujud. Saya juga udah sempat ngobrol dengan beberapa instansi-instansi yang perlu kita samakan visi misi tadi, bagaimana untuk membuat suatu kegiatan yang bisa membangun Seluma ini dengan modal kecil, ya kan, tetapi bisa mempengaruhi untuk orang yang banyak. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Karena tadi kita membahas masalah pertanian dari awal, ya, seperti saya bilang tadi, sebenarnya untuk membuat menyelesaikan permasalahan pupuk tadi, kan dengan mengumpulkan sampah-sampah itu tadi kan tidak membutuhkan modal yang banyak, tetapi itu bisa membuat efek yang efektif. Dalam arti kata bisa mengurangi anggaran untuk membuat pupuk itu tadi, kan gitu. Kemudian saya juga mengajak pemerintah daerah ini tidak berbicaranya pemikiran yang sentral hanya sendiri gitu loh. Karena penilaian saya untuk instansi-instansi di Seluma ini bergeraknya masih banyak sendiri-sendiri, tidak berkolaborasi. Nah, harapan saya juga sudah sering ngobrol sama Bupati, mungkin instansi-instansi terkait ini kita sering duduk bersama untuk menyatukan pemikiran dengan satu permasalahan yang ada itu. Apabila dikeroyok dengan rame-rame, itu penyelesaian permasalahannya akan lebih cepat. Ya, itu yang saya lihat masih kurang. Harapan saya ke depan itu tadi sifatnya hal-hal yang membutuhkan tenaga, membutuhkan anggaran yang banyak, itu harapan saya bisa kita keroyok sama-sama supaya Seluma ini bisa lebih cepat majunya. Itu mungkin. Ya. Kemudian juga kalau kita hidup di dunia ini, siapa sih yang nggak butuh uang? Kan gitu. Ya. Tetapi kalau namanya ASN, TNI, Polri, itu kan kita sudah membuat komitmen dari awal untuk masuk atau berdinas atau bertugas ke instansi yang saya sebutkan tadi. Kita ini kan seharusnya sebagai pelayan. Nah, namanya sebagai pelayan, kita ya dahulukan dulu untuk kepentingan orang banyak. Jadi tidak berbicara bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
kalau mau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya kita jangan jadi ASN, jangan jadi tentara, jangan jadi polisi, ya jadi pengusaha dong, kan gitu. Kalau mau pengen jadi keuntungan yang sebesar-besarnya jadi pengusaha. Tapi kalau kita sudah berjanji berkomitmen dari awal untuk menjadi pegawai ASN kemudian polisi tentara itu ya bagaimana kita mengabdikan diri untuk orang banyak, untuk masyarakat, itu yang paling utama menurut saya. Nah nanti kan dihadapkan dengan perjalanan waktu, namanya berkarir itu kan dari bawah Ya. jadi kalau menurut saya semakin tinggi jabatan yang pasti kan nanti dihadapkan dengan masalah materi kan mengikuti. Tapi kita baru masuk, baru berdinas sebentar, sudah memikirkan bagaimana mencari uang banyak untuk menjadi ASN, jadi aparat pemerintah, itu salah. Harusnya dari awal tuh sudah berpikiran jadi pengusaha kalau pengen mendapat keuntungan sebesar-besarnya kan begitu. Nah itu harapan saya khususnya kepada pejabat-pejabat yang ada di Seluma ini. Harapan Bapak dan harapan kita bersama. Memang teman-teman, semua program yang luar biasa yang disebutkan Bapak Dandim tadi, termasuk penurunan angka stunting, juga sanitasi, ketahanan pangan, dan juga tadi tentang pupuk organik, tentu tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak dikerjakan secara kolektif atau bersama-sama, dikeroyok sama-sama gitu kata Pak Dandim bahasanya. Terima kasih banyak Pak Dandim, saya sangat bahagia bisa ngobrol sama Pak Dandim malam hari ini. Saya juga bisa dengar bagaimana ternyata perjalanan Pak Dandim sampai dengan titik sekarang, dan juga sangat menginspirasi teman-teman, dan kayaknya Seluma masih butuh Pak Dandim dalam waktu yang cukup lama. Mungkin satu tambahan mungkin karena obrolan kita ini juga untuk bagaimana maju ke depan, ini khusus bagi generasi muda. Nah saya mempunyai harapan kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Seluma ini untuk tidak terpengaruh dengan kemajuan teknologi yang sifatnya negatif. Nah ini saya lihat menjadi PR saya juga ini. Dengan kemajuan teknologi ini kita belum bisa memilah mana yang bersifat positif, mana yang bersifat negatif. Nah saya mungkin berbicara yang bersifat negatif saja. Ini kan dengan teknologi handphone ini kan apa aja informasi baik yang negatif positif kan masuk di sini. Nah kadang-kadang kita tidak bisa memilah. Nah kita lihat sebagian generasi muda yang ada di Seluma ini dengan pengaruh teknologi itu tadi, melihat mungkin film, mungkin melihat TikTok, Instagram yang sifatnya hura-hura. Jadi pola pikirnya itu berubah. Kita berarti hidup ini hanya senang-senang. Nah akhirnya apa? Muncul efek ya kan. Anak-anak sekolah kita yang SMP, SMA begitu malam hari nongkrong di pojok-pojok. Yang tadi mungkin melihat film-film tadi, oh, kok bahagia aja hidup. Nah itu menurut saya yang salah, pola pikir yang salah. Hanya melihat kebahagiaan sesaat kalau itu, yang mungkin minum-minum ya kan, apalagi sekarang pengaruh narkoba juga sangat luar biasa. Nah inilah tugas kita bersama untuk generasi muda ini harus bisa memilah mana kemajuan teknologi itu yang sifatnya positif dan negatif. Nah, saya juga untuk generasi muda mempunyai program-program masalah wawasan kebangsaan. Salah satu tadi masalah Kampung Pancasila itu nanti arahnya ke sana. Apalagi kan pemerintah kita mempunyai cita-cita di 2045 itu kita menjadi generasi emas supaya Indonesia ini bisa menjadi negara besar kan gitu. Tetapi kita kadang-kadang tidak sadar dengan masuknya pengaruh-pengaruh negatif dari teknologi ini tadi, kita hanya berdiam diri, hanya melihat kebahagiaan semu. Kadang-kadang itu yang kita lupa. Nah, saya menghimbau generasi muda ini carilah kegiatan-kegiatan yang positif, seperti tadi Iqbal menyampaikan masalah generasi muda sekarang kan kalau dihadapkan dengan menjadi petani kan kayaknya tabu sekali. Nah, tapi ini dengan perlahannya waktu, sekarang kita lihat di beberapa provinsi seperti Jawa Barat sudah banyak generasi muda yang menjadi petani, tapi petani berdasi. Nah ini kan sebenarnya potensi-potensi ini bisa banyak yang kita kembangkan. Nah itu mungkin sedikit pesan dari saya, termasuk itu juga nanti di 2023 merupakan program saya juga untuk bagaimana kita bersama-sama generasi muda yang ada di Seluma ini membangun, kemudian menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif yang sifatnya hanya untuk kebahagiaan sesaat. Terima kasih Pak Dandim. Ini nih kru, kita butuh nih kayaknya ya season 2 ya. Podcast ini masih banyak banget. Kampung Pancasila baru spill sedikit banget nih.
Terus tentang pupuk organik tadi, saya masih gatal buat mengurik-ngurik itu bagaimana rencana-rencana Bapak agar terlaksana dengan maksimal program itu. Jadi kita tunggukan. Jangan lupa kalau kalian setuju boleh sih tinggalkan komennya mungkin ya di bawah video. Tarik Pak Dandim lagi ke podcast VinTV Seluma Alap itu ya bunyinya, hashtagnya kayak gitu. Oke Pak Dandim, saya ucapkan terima kasih lagi atas waktunya dan nanti jangan keberatan kalau diundang lagi buat sesi kedua. Oh, Buat ngobrol-ngobrol. saya sangat berterima kasih sekali sebenarnya kalau ada program seperti ini. Iya. Mau sekali, mau 2 kali, atau mau 10 kali pun saya siap. Nah, Tuh, mungkin siap. tapi nanti kita tadi kan sifatnya masih umum ya. Mungkin nanti ke depan kita membicarakan, mungkin malam ini judulnya apa, masalah generasi muda. Iya, benar. Mungkin nanti judulnya berikutnya lagi apa, bagaimana kita membangun Seluma ini agar lebih cepat maju. Ya siap. Kemudian mungkin bagaimana kita bersama-sama membuat program-program supaya Seluma ini lebih hidup. Banyak hal yang bisa kita Siap, komunikasikan. ya. Mungkin bisa juga ya programnya Bincang Bareng Dandim. Jadi Pak Dandim selalu tiap malam ngobrol bareng kita. Terima kasih Pak Dandim. Ini berapa kali ya saya ucap terima kasih saking senangnya bisa ngobrol sama Bapak. Dan teman-teman, ya kepaksa sih podcast kali ini harus terhenti. Kita lanjut ke episode ketiga. Terus jangan bosan buat nonton, dan yang belum subscribe jangan nonton doang, subscribe juga guys. Buat terciptanya Seluma Alap, karena di sini dari kemarin bintang tamunya gokil-gokil sih, pemimpinnya luar biasa. Oke, terima kasih lagi. Saya Muhammad Iqbal Agustami, dipanggil Iqbal, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kayaknya nggak ada yang salah ya, cuma keliru sedikit, ya minta maaf. Dan terus pantengin podcast Suara Rumah Inspirasi, VinTV Seluma Alap. Alap. Boleh dong Pak Dandim quotes mungkin atau wejangan dari Pak Dandim untuk Wejangan dari saya ini memang cuma katanya sedikit, tapi menurut saya ini adalah salah satu quote yang mengantar saya ya bisa seperti sekarang ini. Mungkin untuk teman-teman untuk bisa mendengarkan quote saya ini ya sebenarnya simple. Jadi jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu dan melakukannya tanpa membatasi dirimu dengan keraguan, maka alam semesta akan membuat keinginanmu menjadi kenyataan. maka alam semesta akan membuat keinginanmu menjadi kenyataan. Ya, jadi intinya untuk menginginkan segala sesuatu, apa yang kita inginkan itu yang kita berbuat, intinya jangan ada keraguan. Karena saya berkeyakinan apabila kita tidak ada keraguan, itu namanya alam semesta itu akan menjawab apa keinginan kita itu insya Allah akan terwujud.